Bab 533. Halaman rumah. Audrey Han tidak mengatakan sepatah kata pun, hanya mengerutkan bibir merahnya, memikirkan hal yang sebelumnya dia tolak, yaitu Audrey Han ingin mengatur kencan buta untuknya. Mungkinkah dia ingin mengundang seseorang ke rumahnya untuk kencan buta? Namun, bahkan jika itu kencan buta, dia tidak perlu menjemput Glenn, bukan? Mungkin kali ini segalanya akan lebih rumit dari yang dia kira. Gita, apakah kakakmu tidak memberitahumu kenapa? Mendengar ini, Audrey Han mengangkat bahu, bagaimana menurutmu? Ayo pergi. Setelah berbicara, Audrey Han berbalik dan pergi. Gita buru-buru mengikuti dan meraih tangannya, benar-benar ingin pulang. Aku kali ini memiliki firasat yang tidak sesederhana itu. Bagaimana kalau aku akan mencari jalan dulu? Kamu makanlah dan istirahat dulu. Audrey Han melirik Gita tanpa daya, apakah kamu tidak kepikiran? Kakakku sudah menjemput Glenn, artinya kita harus mengikutinya ke sana, dan sekarang kamu pergi untuk mencari jalan. Hasilnya sama, jadi kita langsung saja. Baiklah, kakakmu tidak akan menyakitinya. Keduanya pulang ke rumah Han bersama. Rumah keluarga Han berada di area yang terpisah. Jika ingin pergi ke keluarga Han, kalian akan melewati bagian yang panjang. Biasanya di sini sangat sepi, tetapi hari ini jalannya sangat ramai. Audrey Han mengemudi, Gita duduk di kursi penumpang, dia melihat banyak kendaraan yang melaju, dan dia bingung. Mengapa ada begitu banyak mobil hari ini? Aku biasanya tidak melihat begitu banyak orang. Dan mengemudi begitu cepat, benar-benar tidak berhati-hati. Audrey Han meliriknya, apakah kamu tidak mengklaim sebagai yang paling tahu? Kamu tahu segala hal. Gita, di mana aku mengatakan bahwa aku paling tahu? Dan bahkan jika kamu ingin memeriksa, sekarang aku ada di mobilmu, bagaimana kamu memintaku untuk memeriksa informasi? Aku sudah memberitahumu sebelumnya untuk menemukan jalannya, tetapi sekarang aku takut macet. Kemacetan lalu lintas itu tidak benar, meski ruas jalan tersebut ramai, namun tidak sampai macet. Saat dia berjalan pergi, alis Audrey Han berkerut, dan apa yang kita katakan tepat, hei, mengapa perasaanku bahwa mobil-mobil ini melaju ke arah yang sama dengan kita, bukankah mereka juga pergi ke rumah Han? Alis Audrey Han berkerut lebih dalam, melihat kendaraan yang berlalu lalang tanpa berbicara. Gita mulai menebak, hari ini hari apa? Mengapa mereka semua datang ke rumah Han? Apakah ada acara? Acara? Wajah Audrey Han tiba-tiba menjadi sedikit jelek, dia merasa. Dia seharusnya bisa menebak apa yang akan dilakukan Audrey Han. Ketika mereka berada di rumah Han, tempat parkir sangat penuh, dan ada banyak mobil yang diparkir di dekat pintu masuk, juga banyak orang di pintu masuk rumah Han, yang terlihat sangat ramai. Gita melepas sabuk pengamannya, dan berkata, ini benar-benar hidup. Rumah keluarga Han biasanya tidak pernah semeriah ini, kan? Sebelum Audrey Han bisa berbicara, seseorang berlari ke pintu dan berhenti di depan mobil mereka. Ini Paman Nan. Gita menurunkan jendela, Paman Nan. Paman Nan mengangguk dan tersenyum pada Gita, lalu memandang Audrey Han, Nona Audrey, berikan kunci mobilnya padaku, aku akan mengantarmu ke belakang. Audrey Han membeku sesaat, lalu menggelengkan kepalanya, tidak perlu Paman Nan, aku bisa melakukannya sendiri. Nona Audrey, berikan kunci mobilnya. Tuan sedang menunggumu. Audrey Han. Oh begitu. Dia menyerahkan kunci mobil kepada Paman Nan, dan turun dengan Gita, karena keduanya masih mengenakan pakaian kerja yang mereka kenakan dari tempat kerja, jadi mereka tidak terlalu mencolok. Setelah keluar dari mobil, Gita menarik pakaiannya dan melihat sekeliling. Orang-orang yang turun dari mobil mengenakan segala macam gaun, banyak dari mereka berpasangan, tetapi kebanyakan dari mereka adalah lajang, dan mereka kebanyakan laki-laki. Mereka semua memakai gaun, hari ini hari apa? Masuk saja dan cari tahu.
Keduanya dibawa oleh para pelayan ke lorong lain, dan segera menghindari kerumunan. Saat dia berjalan, Audrey Han sedikit mengernyit, "Bukankah maksudmu kakakku sedang menungguku?" "Iya, Nona Audrey, tetapi kakakmu berkata, mari kita bawa Nona Audrey untuk berganti pakaian dulu. Berdandan." Audrey Han dan Gita saling memandang. Gita menunjuk dirinya sendiri, "Bagaimana denganku?" "Nona Gita juga." "Gita, sepertinya benar-benar ada acara malam ini, tapi bisakah kamu memberitahuku acara apa itu?" Pelayan itu tersenyum hangat, "Kalian akan tahu." "Baiklah, bertanya tidak ada gunanya." Audrey Han dan Gita dibawa ke ruang ganti. Audrey Han tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening ketika dia melihat hadiah itu. Dibandingkan dengan gaun Gita, gaunnya terlihat sangat megah. "Wow." Gita membungkuk dan mengetuk dagunya di bahunya, "Kakakmu akan memperkenalkanmu kepada semua orang. Tampaknya pesta makan malam ini untukmu." Audrey Han. Dengan gaun megah seperti itu, Audrey Han memandang pelayan di samping, "Apakah aku harus memakainya?" Pelayan itu mengangguk dengan penuh semangat, "Nona Audrey harus memakainya atas perintah Tuan." Gaun ini dibuat oleh Heavy Industries dan dikirim melalui udara dari luar negeri. Sepertinya dia harus memakainya hari ini. Audrey Han mengangguk, "Baiklah." Setelah mengenakannya, mulai merias dan menata gaya. Pesta sebenarnya sekitar 1 jam sebelum resmi dimulai, tetapi setelah menerima undangan dari keluarga Han, semua orang bersemangat untuk datang lebih awal, dan ingin melihat-lihat rumah keluarga Han. Lagi pula, tidak semua orang biasanya memiliki kesempatan untuk menginjakkan kaki di sini. Di kota utara, kecuali Golden Ye, disinilah yang paling ingin diinjakkan semua orang. Asteris. "Paman, apakah Momi dan Bibi Gita ada di sini?" "Ya." Pelayan membawa mereka untuk berdandan. "Oh, bisakah Glenn pergi ke Momi?" Setelah paman memperkenalkan ibumu kepada semua orang, jika dia sudah tidak sibuk, kamu bisa. Apakah paman membuat kencan buta untuk Momi? Paman ingin memberitahu orang-orang di kota utara bahwa dia adalah putri keluarga Han, dan perusahaan ibumu saat ini tidak terlalu populer. Jika mengenalkan ke lebih banyak orang, perusahaan dapat tumbuh lebih besar dan lebih besar di kemudian hari. Apakah kamu mengerti apa maksud pamanmu? Oh, kalau begitu aku mengerti. Paman tidak hanya ingin memperkenalkan ibu pada kencan butanya, tetapi juga ingin memperkenalkan ibu kepada pelanggan perusahaan. Benar, Paman? Ya, itu benar. Asteris. Gerbang rumah keluarga Han. Sebuah mobil hitam berhenti tanpa suara, dan jendela hitam menyembunyikan bayangan orang yang berada di dalam mobil. "Tuan Muda Ye, ini surat undangan dari orang lain." Audrey Han ini juga sangat licik. Kali ini undangannya adalah semua elit di dunia bisnis, terutama pria lajang. Itu gelap di dalam mobil, dan Golden Ye di barisan belakang mengangkat tangannya dan membuka kancing 2 kemeja, memperlihatkan jakun dan tulang selangka yang menawan. Topeng di wajahnya bersinar dengan cahaya, dan bibir tipis di bawah topeng itu menimbulkan lengkungan. "Jika kamu ingin memperkenalkan wanitaku kepada orang lain, kamu harus mendapatkan izin dariku." Bersambung.